Perkenalkan, nama saya Rieko Oktaviani. Saya dari kelas MN17C, perwakilan dari kelompok 6, akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan yang diampu oleh dosen Dr. Andes Haji Nurlenawati SEMM dengan judul Teori Pengambilan Keputusan pada UKM Kedai Mie Setan Kobak. Di sini saya tidak sendirian, saya bertiga. Di antaranya ada saya sendiri, Rieko Oktaviani, ada Dea Khofifa Nursaliha, ada Alivia Asti Mertika. Selamat menyaksikan. Proses pengambilan keputusan pada UKM Kedai Mie Setan Kobak ini kami beri nama UKM Mie Setan Kobak yang berjenis di bidang kuliner yang beralamat di Jalan Masudi Blok A3 nomor 43 Desa Wancimekar, Kota Baru, Karawang. Dalam pembagian tugas ini terdapat 3, dari Oktaviani sebagai mengidentifikasi masalah dan membuat presentasi video. Yang kedua ada Dea Khofifa Nursaliha sebagai pengumpul data dan mengedit video. Yang ketiga ada Alivia Asti Mertika sebagai membuat analisis SWOT dan membuat PPT. Tujuan kami memilih Kedai Mie Setan Kobak diantaranya ada 3. Yang pertama untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada UKM Kedai Mie Setan Kobak tersebut. Yang kedua membuat alternatif keputusan dari permasalahan tersebut. Yang ketiga melakukan analisis pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Identifikasi masalah yang terdapat pada UKM Kedai Mie Setan Kobak ini ada 3. Yang pertama, keterbatasan pemasaran yang mengakibatkan produk yang berbahan dasar mie ini sudah tidak asing lagi di mata masyarakat, sehingga banyak menimbulkan pesaing-pesaing yang menjual produk yang sama. Yang kedua, kondisi lingkungan saat ini belum terlalu banyak orang yang mengenal mie setan Kobak dengan keunikan dan menarikan varian menunya yang banyak. Hal ini dikarenakan lokasi mie setan Kobak ini terlalu dalam, sehingga hal ini menyebabkan masyarakat kurang banyak yang mengetahui adanya produk mie setan Kobak. Yang ketiga, kondisi pasar. Kondisi pasar saat ini masyarakat Indonesia telah mengalami pandemi virus COVID-19 yang mana mengakibatkan sebagian besar masyarakat memilih untuk tidak keluar rumah. Hal ini menyebabkan turunnya konsumsi konsumen yang berpengaruh terhadap menurunnya tingkat penjualan. Berikut saya tampilkan analisis SWOT pada Kedai Mie Setan Kobak ini. Di antara keempat analisis SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman, ini yang paling menonjol sekali yaitu kekuatan atau strength. Di sini yang paling menonjol dalam kekuatan pada mie setan Kobak ini sangat banyak, terutama pada dekorasi yang sangat asik dan unik, dan lagi pula menu yang ditawarkan itu sangat bervarian sekali. Tak luput harganya pun sangat terjangkau. Untuk kelemahannya, harga bahan baku sering tidak stabil dan tidak semua orang menyukai makanan pedas. Untuk peluang, dalam peluang bisnis mie setan Kobak ini bisa menambahkan beberapa jenis minuman dingin olahan sendiri, otomatis akan meningkatkan peluang yang sangat besar. Yang terakhir, ancaman yang terjadi dalam mie setan Kobak ini, bahan baku sewaktu-waktu akan naik, dan kreativitas produk tentu harus ditingkatkan karena konsumen saat ini mudah bosan dengan produk yang itu-itu aja. Akhir identifikasi masalah ada 3. Banyaknya pesaing produk yang sejenis, tidak banyak orang yang menyukai rasa pedas, dan lokasi yang terlalu masuk ke dalam sehingga masyarakat kurang mengetahui adanya produk mie setan Kobak. Nah, berikut ini pengumpulan dan analisis data. Berikut ada laporan penjualan mie setan Kobak pada bulan Januari 2018 sampai bulan Januari 2019. Berdasarkan data laporan penjualan, mie setan Kobak menunjukkan bahwa jumlah data tahunan pada Kedai Mie Setan Kobak selama periode Januari 2018 sampai 2019 mengalami perubahan yang cenderung meningkat setiap bulannya. Pada bulan November terjadi kenaikan jumlah pembeli mie pedas yang cukup drastis,
yaitu mencapai 750 porsi per bulan. Namun pada sebelumnya terjadi penurunan yang jatuh pada bulan Juli dengan jumlah 390 porsi per bulannya. Berikutnya ada pembuatan alternatif keputusan. Dalam pembuatan alternatif keputusan ini terdapat dua, ada kondisi pasar dan kondisi lingkungan. Dalam kondisi pasar, dengan produk yang sudah tidak asing lagi di mata masyarakat dan banyaknya pesaing yang menjual produk yang sama, produk ini kami tidak putus asa. Maka dari itu, kami terus melakukan inovasi untuk meningkatkan minat beli konsumen. Dalam nama produk pun kami akan membuat semenarik mungkin untuk menarik minat konsumen. Dan dari segi label, kami juga harus mempunyai ciri khas tersendiri, mempunyai warna label produk yang menarik agar produk kita mempunyai ciri khas tersendiri dan berbeda dari produk yang lainnya. Karena dengan adanya inovasi kita, maka kondisi pasar pun akan mengikuti dengan baik nantinya. Yang kedua, ada lingkungan. Mengingat saat ini Indonesia sedang dilanda pandemi virus COVID-19 yang membuat masyarakat tidak bisa berpergian sesuka hati mereka, untuk itu perlu dilakukan dengan adanya pemasaran secara online dan juga layanan antar jemput makanan atau delivery untuk memudahkan konsumen dalam memesan produk tersebut tanpa harus keluar rumah. Pemesanan online ini bisa dilakukan melalui Facebook, Instagram, dan lain-lain. Analisis pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti, kita memproses seleksi pengambilan keputusan yang terbaik dari data yang terkumpul. Terdapat 4. Yang pertama, uji coba menambah topping mie pada ayam pada mie maksudnya. Dalam keadaan ramai pada kedai jumlah makanan yang terjual 30 porsi. Sedangkan dalam keadaan sepi kami berjualan sekitar perumahan yang terjual adalah 12 porsi. Uji coba yang kedua, kami menambahkan topping seafood pada mie. Dalam keadaan ramai pada saat buka kedai, jumlah makanan yang terjual adalah 25 porsi. Sedangkan dalam keadaan sepi, kami berjualan di perumahan, yaitu terjual 16 porsi. Uji coba yang ketiga adalah uji coba gabungan dan pada keadaan ramai pada saat buka kedai, jumlah makanan yang terjual yaitu 35 porsi. Sedangkan dalam keadaan sepi, kami berjualan di perumahan, yaitu terjual 19 porsi. Uji coba yang keempat, tidak melakukan penjualan selama 6 bulan. Analisis pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti, kita memproses seleksi pengambilan keputusan yang terbaik dari data yang terkumpul. Terdapat 4. Yang pertama, uji coba menambah topping mie pada ayam pada mie maksudnya. Dalam keadaan ramai pada kedai jumlah makanan yang terjual 30 porsi. Sedangkan dalam keadaan sepi kami berjualan sekitar perumahan yang terjual adalah 12 porsi. Uji coba yang kedua, kami menambahkan topping seafood pada mie. Dalam keadaan ramai pada saat buka kedai, jumlah makanan yang terjual adalah 25 porsi. Sedangkan dalam keadaan sepi, kami berjualan di perumahan, yaitu terjual 16 porsi. Uji coba yang ketiga adalah uji coba gabungan dan pada keadaan ramai pada saat buka kedai, jumlah makanan yang terjual yaitu 35 porsi. Sedangkan dalam keadaan sepi, kami berjualan di perumahan, yaitu terjual 19 porsi. Uji coba yang keempat, tidak melakukan penjualan selama 6 bulan. Jika para onward berasumsi bahwa dengan membuka usahanya kembali dan memperbaiki usaha tersebut akan membuka peluang pasar yang ramai, namun tidak terlalu berharap memberikan hasil yang maksimal, maka mereka harus mengambil keputusan secara minimal. Seperti terlihat di tabel berikut ini, alternatif topping ayam jika ramai 30, topping seafood 25, kolaborasi keduanya adalah 35. Sedangkan dalam keadaan sepi, topping ayam ini hanya terjual 12 porsi saja dan topping seafood 16 dan kolaborasi keduanya 19 porsi saja. Dengan pengambilan keputusan secara minimax ini, maka
Keputusan yang dipilih adalah topping seafood karena pada keadaan ramai menghasilkan produk yang paling sedikit karena minimax. 4 pilihan pengambilan keputusan pada kondisi tidak pasti. Apabila Onward Wisetan Kobak adalah seorang yang optimis dan berpikir bahwa jika usaha dibukanya akan kembali, maka dia akan memilih pengambilan keputusan secara maksimaks, yaitu seperti kita lihat di tabel berikut ini. Alternatifnya itu ada topping ayam, topping seafood, dan kolaborasi. Jika ramai, topping ayam itu 30 yang terjual, seafood itu 25, dan kolaborasi keduanya 35. Dalam keadaan sepi, yang terjual ada 12, topping seafood 16, dan kolaborasi keduanya 19. Total maksimaks dari alternatif yang dipilih, topping ayam itu 30, topping seafood 25, dan kolaborasi keduanya adalah 35. Dari tabel di atas, berdasarkan perhitungan keuntungan, maka akan dipilih kolaborasi dengan kedua topping, yaitu ayam dan seafood. Namun ada konsekuensi yang didapat, yaitu Onward harus bisa mengkaji dua topping tersebut karena menurut perhitungan jika berkolaborasi keduanya akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Yang keempat ini, apabila para Onward memikirkan selain jumlah produk tertinggi saat ramai juga jumlah porsi yang akan hilang jika dalam keadaan sepi, maka ia akan memilih menggunakan pengambilan keputusan secara minimax regret. Seperti kita lihat di tabel berikut ini, terdapat topping ayam jika dalam keadaan ramai itu 0 yang terjual. Jika seafood yang terjual dalam keadaan ramai itu 25 dan kolaborasi keduanya itu 30. Jika dalam keadaan sepi, topping ayam terjual 10 porsi, topping seafood 0 dan kolaborasi keduanya 0. Dari tabel di atas tampak bahwa kehilangan jumlah produk terkecil saat keadaan sepi adalah pada pilihan topping ayam pada usaha mie setan kobak ini, yaitu 10 yang terjual. Keempat ini dilakukan dalam secara Laplace dan minimax regret. Apabila para Onward beranggapan bahwa probabilitas antara keadaan ramai dan keadaan sepi ini 50% keduanya, maka akan memilih pengambilan keputusan secara Laplace. Seperti terlihat di tabel berikut ini, topping ayam dalam keadaan ramai itu terjual 30 porsi, topping seafood 25, dan kolaborasi keduanya 35 porsi. Sedangkan dalam keadaan sepi, topping ayam berhasil terjual 12 porsi, topping seafood 16, dan kolaborasi keduanya 19 porsi. Jika di Laplace itu kita perhitungkan dari keadaan ramai ditambah keadaan sepi lalu dibagi 2, itu akan menghasilkan hasil yang Laplace-nya tersebut. Seperti contoh yang kita ambil, yang paling tertinggi ini adalah pada topping ayam. Jadi kondisi ramai 30 ditambah kondisi sepi 12 dibagi 2 itu menghasilkan angka 21. Dan dibandingkan topping seafood dan topping keduanya, jumlah porsi yang dihasilkan tertinggi pada topping ayam, maka para Onward akan memperhatikan topping tersebut. Di sini topping yang tertinggi adalah topping kolaborasi keduanya, yaitu sebesar 27. Yang keempat ini, apabila para Onward memikirkan selain jumlah produk tertinggi saat ramai juga jumlah porsi yang akan hilang jika dalam keadaan sepi, maka ia akan memilih menggunakan pengambilan keputusan secara minimax regret. Seperti kita lihat di tabel berikut ini, terdapat topping ayam jika dalam keadaan ramai itu 0 yang terjual. Jika seafood yang terjual dalam keadaan ramai itu 25 dan kolaborasi keduanya itu 30. Jika dalam keadaan sepi, topping ayam terjual 10 porsi, topping seafood 0 dan kolaborasi keduanya 0.
Dari tabel di atas, tampak bahwa kehilangan jumlah produk terkecil saat keadaan sepi adalah pada pilihan topping ayam pada usaha mie setan kobak ini, yaitu 10 yang terjual. Kesimpulannya, identifikasi masalah yang terjadi pada UKM kedai mie setan kobak ini ada beberapa sebab. Secara ringkas, permasalahannya tersebut terletak pada faktor internal dan eksternal. Salah satu permasalahan yang cukup mengganggu adalah kondisi lingkungan dan pasar yang saat ini terkena dampak pandemi COVID-19, yang mana mengakibatkan sebagian besar masyarakat memilih mengisolasi diri di rumah saja. Hal ini menyebabkan turunnya konsumsi konsumen terhadap produk yang terjual, yang akan berpengaruh juga terhadap menurunnya tingkat penjualan. Alternatif keputusan yang bisa digunakan untuk meminimalisir permasalahan dalam UKM tersebut bisa dilakukan dengan pemasaran online dan juga layanan antar jemput atau delivery. Untuk memudahkan konsumen dalam memesan produk tanpa harus keluar rumah, tentunya sebagai pihak produsen juga akan terus memperhatikan prosedur kesehatan dan ikut berjuang menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Pengambilan keputusan pada UKM mie setan kobak ini menggunakan metode Maximax, Maximin, Minimax, Leverage, dan Minimax Regret, yang mana keempat metode ini merupakan metode pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Alasan kami menggunakan keempat metode tersebut ialah dikarenakan metode tersebut sangat membantu dalam keadaan saat ini. Dengan metode tersebut, kami menjadi tahu akan keadaan optimis, kekhawatiran, dan lain-lain dalam menghasilkan jumlah yang tidak pasti. Semua itu tampak dikarenakan faktor eksternal yang berperan kuat dalam UKM tersebut, yang menyebabkan jumlah penjualan berada dalam kondisi tidak pasti. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok 6 mengenai teori pengambilan keputusan. Sebelumnya, kita harus tetap jaga kesehatan kita, tetap berjuang melawan virus COVID-19 ini, berjuang bersama-sama demi bumi yang kembali pulih. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, share, and comment, dan subscribe channel YouTube di bawah ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.